Kami bersyukur dan berterima kasih karena Tuhan masih menuntun kami sampai hari ini. Kami adalah pelayan-pelayan Tuhan yang Tuhan boleh bentuk, yang Tuhan boleh arahkan sehingga kami boleh menjadi alat berkat di tangan Tuhan. Ada banyak tantangan, kesulitan, bahkan mungkin pencobaan. Kami tidak akan mundur. Sebab Tuhan yang memberikan kami motivasi, panggilan khusus sehingga kami boleh memenuhi setiap panggilan Tuhan. Bentuklah kami Tuhan untuk menjadi alat berkat di tangan Tuhan, untuk terus melayani Tuhan dengan penuh semangat. Berkati jemaat yang duduk mendengarkan dan hamba-Mu, urapi kami semua. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Ya, shalom Bapak Ibu Saudara sekalian. Shalom. Ya, senang bisa bertemu kembali. Kami ada beberapa hari minggu yang lalu kami ada di luar ya. Saya bersama dengan ada di sini Bapak angkat saya, juga ada Pendeta Ingkong dan keluarga. Kami bersyukur karena kemarin kami boleh tiba dengan selamat di Jakarta atau di tempat kita. Ya, saudara sekalian, hari ini kita masih kepada tema kita sepanjang 3 bulan, tapi ini sudah bulan yang terakhir ya, tentang faktor-faktor pendukung daripada penggunaan karunia rohani ya, faktor pendukung dari penggunaan karunia rohani. Ini seri ketiga, dan faktor pendukung yang kita pelajari hari ini adalah personality, yaitu kepribadian gitu ya. Mari kita baca dulu satu ayat firman Tuhan dari Mazmur 139 ayat 13 dan 14. Saya ajak kita membaca bersama-sama dengan bersuara. Demikian firman Tuhan. 2, 3. Sebab Engkaulah yang membentuk buah pinggangku, menenun aku dalam kandungan ibuku. Aku bersyukur kepadamu oleh karena kejadianku dahsyat dan ajaib. Ajaib apa yang kau buat, dan jiwaku benar-benar menyadarinya. Saudara-saudara sekalian, kemarin kita sudah belajar ya bahwa kita ada di posisi ini sekarang. Bahwa kita sudah belajar 2 faktor yang sebelumnya, yaitu yang disebut dengan heart, yaitu hati. Kemudian ingat minggu lalu kita bicara tentang ability atau abilities, yaitu kemampuan-kemampuan. Ya, hari ini kita melihat nanti personality atau kepribadian, dan nanti ada 1 minggu depan bicara tentang pengalaman. Nah, saudara, hari ini kita lihat bagian yang ketiga ya. Karena itu pertanyaan yang akan kita jawab di dalam firman Tuhan ini adalah ya, apa itu personality, apa itu kepribadian? Kita semua punya kepribadian. Pernahkah kita bertanya, apa sih itu kepribadian? Apa itu personality gitu ya? Kemudian apa saja jenis-jenis kepribadian manusia secara umumnya ya? Terus nanti kita akan lihat contoh kepribadian penggunaan karunia rohani ya di dalam tokoh-tokoh Alkitab. Dan nanti yang terakhir, apa kaitannya, hubungannya antara personality saya atau kepribadian saya dengan penggunaan karunia rohani saya. Nah, ini penting saudara ya. Nah saudara, mari kita langsung saja. Yang pertama adalah arti personality atau arti kepribadian. Saudara, dari ayat yang kita baru baca tadi, sebab Engkau yang membentuk buah pinggangku, menenun aku dalam kandungan ibuku, aku bersyukur kepadamu oleh karena kejadianku dahsyat dan ajaib. Ajaib apa yang kau buat, dan jiwaku benar-benar menyadarinya. Saudara, ini ayat yang menarik. Bicara tentang siapa kita. Waktu Tuhan menciptakan kita, Dia tidak hanya menciptakan fisik kita saja, tapi Dia juga menciptakan personality kita, kepribadian kita, saudara. Karena itu dari ayat ini, saudara, kita harus menerima paling tidak ada beberapa fakta tentang kepribadian, tentang personality kita. Yang pertama adalah ya, kepribadian itu adalah bagian dari ciptaan Allah yang ajaib. Ya, jadi saya tadi katakan Tuhan gak hanya ciptakan kepalamu, Tuhan hanya ciptakan tanganmu, kakimu,
wajahmu yang cantik, wajahmu yang cakep, tubuhmu yang sehat. Bukan hanya itu yang Tuhan ciptakan. Bahkan Tuhan menciptakan di dalam dirimu suatu kepribadian yang unik, saudara. Dia menciptakan di situ personality yang berbeda dengan personality orang-orang yang lain. Semuanya Tuhan ciptakan, saudara. Kalau engkau menjadi kepribadian kayak begini, berarti itu adalah suatu ciptaan Tuhan, ciptaan dasar yang Tuhan berikan itu, ya bakal seperti itu, saudara. Kecuali ya personality yang sudah dirusak oleh dosa, nah itu beda, itu lain cerita ya. Jadi Tuhan menciptakan pribadi kita, ya kepribadian kita secara unik. Dan menarik, saudara, tidak ada satupun yang sama satu sama lain persis, itu nggak ada. Yang kedua, fakta tentang personality atau kepribadian adalah Tuhan ternyata sudah mengenal siapa kita, kepribadian kita. Bahkan Dia menyertai kepribadian kita sejak awal, sejak dari kandungan. Ya, Daud mengatakan, Tuhan sudah mengenal dia dari sejak kandungan juga. Dari sejak awal. Bukan hanya mengenal fisiknya, mukanya seperti apa. Enggak. Tuhan mengenal kepribadian Daud. Kelak Daud nanti kalau lahir, dia akan memiliki kepribadian yang seperti apa. Dan Tuhan sudah menentukan, Tuhan sudah memilih dia, bahwa kelak dia akan jadi raja. Saudara, ini menarik ya. Bahwa pertumbuhan, perkembangan daripada kepribadian kita, itu Tuhan sudah tahu dan Tuhan menyertainya. Menarik ya. Yang ketiga, kepribadian bukan sebuah kebetulan, tetapi memiliki tujuan ilahi. Nah ini yang menarik. Banyak orang berpikir, oh saya punya kepribadian kayak begini. Ya lalu apa? Ya banyak orang pikir, ya sudah, saya kayak gitu ya sudah, memang saya kayak begini. Ya lu suka nggak suka ya saya kayaknya pokoknya kayak begini. Saudara, jarang kita mencoba untuk menganalisa, saya memiliki kepribadian seperti ini, sebenarnya ada tujuan Tuhan apa enggak sih? Jangan-jangan dibalik kepribadian saya yang ekstrovert, yang introvert, yang ceria, yang semangat, antusias ini, mungkin Tuhan mau pakai. Dan kalau kita melihat, saudara, betul, bahwa Tuhan menciptakan manusia secara utuh, tidak hanya fisik tapi juga kepribadiannya. Tuhan ada tujuan di sana. Tuhan ada maksud di situ, saudara. Bukan tanpa tujuan. Ya, kadang saya suka main-main sama si Apin. Mana Apin? Udah datang belum? Belum nyampe dia ya. Nah, Apin kadang-kadang kalau kita nggak ngajak ngomong, saudara, diam aja. Saya bilang mahal betul ya ngajak kamu ngomong ya. Perlu kasih duit berapa banyak supaya kau bisa ngomong sama kita. Di mobil diam gitu, apalagi marah atau gimana, nggak tahu. Tapi itulah dia, mau saya paksa kayak apa nggak bisa. Ya kan? Tapi ada orang tertentu kita nggak ngajak ngomong dari awal sampai naik mobil sampai turun, itu juga bikin pusing. Kadang-kadang juga begitu kan. Tapi memang itulah model kita, beda-beda gitu ya. Tapi ingat, setiap model kepribadian ada tujuan Tuhan di sana. Yang keempat, kepribadian harus disyukuri, jangan disangkali. Ya, banyak orang mencoba menolak, menyangkal kepribadian dia. Kenapa? Karena dia merasa minder dengan kepribadian dia yang seperti yang dia miliki. Dia merasa minder, dia merasa apa? Kecewa dengan kepribadian yang dia punya. Dia ingin memiliki kepribadian seperti seorang yang dia lihat di luar sana. Mungkin seorang aktor, seorang pemimpin politik, atau seorang presiden, atau seorang siapapun dia. Saya ingin seperti dia gitu ya. Saya tidak suka dengan kepribadian saya, tapi saya ingin punya kepribadian seperti dia. Nggak bisa. Kita sudah seperti ini, memang Tuhan sudah tentukan, saudara. Jadi nggak bisa, terima dan hidupi dengan baik. Nanti kita akan lihat. Yang kelima, kepribadian dapat dibentuk, dipakai oleh Roh Kudus dalam pelayanan. Nah ini makin menuju ke penggunaan karunia, saudara ya. Tapi ini bicara tentang kepribadian. Roh Kudus bisa membentuk kepribadian seseorang,
lalu dia akan pakai kepribadian model itu dalam pelayanan pekerjaan Tuhan, saudara. Walaupun kepribadian kita itu mungkin rasa-rasanya gitu ya, nggak pas atau kita merasa kurang dan sebagainya, tetapi ingat, Roh Kudus bisa membentuknya. Ya, memang kepribadian itu bisa dirusak oleh dosa sehingga kita menyimpang dari kepribadian yang seharusnya. Tetapi ingat, Roh Kudus masih bisa bekerja kalau kita mau taat dan setia kepada Dia. Dia akan mengarahkan kepribadian kita untuk dipakai di dalam pelayanan. Nah, berdasarkan fakta-fakta ini, saudara, maka kita bisa memberi satu definisi tentang apa itu personality. Personality dalam konteks iman Kristen adalah jati diri batinia seseorang yang unik, yang dibentuk oleh Tuhan, yang mempengaruhi cara seseorang berpikir, cara seseorang merasa, dan cara seseorang bertindak, yang dapat dipakai oleh Roh Kudus untuk pelayanan bagi kemuliaan Tuhan. Itulah kepribadian yang diciptakan Tuhan bagi kita. Betul bahwa kepribadian itu mencakup beberapa hal. Pertama, mencakup temperamen, ya, dan temperamen ini itu bawaan dari sejak lahir, gitu ya. Lalu nanti dia juga mencakup pola hubungan kita, ya, secara sosial. Ada orang yang terbuka, ada orang yang tertutup. Ya, kalau orang itu tertutup jangan dipaksa. Kalau orang itu terbuka jangan paksa dia untuk tertutup. Memang itu sudah bawaan dia. Atau yang kedua, gaya kerja dia. Ada orang yang struktur sekali dalam bekerja, tertib sekali, dia detail sekali, dia sistematis sekali. Tapi ada orang yang fleksibel sekali, gitu ya. Ini bicara tentang gaya kerja. Itu model dia. Ada juga gaya orang dalam menghadapi konflik. Ada orang yang bersifat konfrontatif, melawan setiap masalah yang datang. Tapi ada orang yang memilih damai, gitu ya. Atau kecenderungan emosional. Ya, ada orang yang bawaannya tenang. Ya, tenang dia, walaupun terjadi gempa bumi dia kelihatan tenang, orang sudah lari kalang kabut, dianya tetap tenang, gitu ya. Tapi ada orang yang ekspresif sekali. Wah, sedikit-sedikit, wah, ekspresif, gitu ya. Jadi kesimpulannya, Tuhan tidak pernah membuat kesalahan sedikit pun dalam menciptakan kepribadian kita. Termasuk ketika Ia menciptakan kepribadianmu atau personalitimu. Ia menenun kita dengan penuh kasih sejak dari kandungan. Ia mau memakai kepribadian itu untuk kemuliaannya. Ini bicara tentang pengertian daripada personality. Sekarang kita lihat yang kedua. Yang kedua, jenis-jenis kepribadian. Saya rasa kita sudah pasti pernah belajar jenis-jenis kepribadian. Saudara, saya sebutkan saja dan kita sudah lihat di situ dalam teori psikologi klasik, saudara, ada 4 jenis, ya, ada 4 jenis kepribadian yang disebut. Pertama sanguin, kolerik, gitu ya. Ada melankolis, ada pragmatis. Saya rasa ini kita sudah pernah belajar, tapi saya ingin membawa kita memahami sebelum nanti kita masuk kepada goal kita yang poin berikutnya. Yang pertama adalah sanguin, saudara. Sanguin itu dijuluki dengan si ceria. Si ceria. Oh ya, si ceria. Si ceria itu memang orangnya ceria. Ya. Jaraknya masih 30 meter kita udah tahu bahwa itu orang, siapa orang itu. Ya, dari bunyi sepatunya aja taktuk. Wah, ini orang si ini tuh. Dari ketawanya kita udah tahu, oh ini si ceria datang. Nah, itu sanguin, saudara. Nah, ciri umum sanguin itu pertama ramah. Mereka ramah sekali. Kemudian optimis sekali. Nggak ada pesimisnya mereka. Ya, mereka spontan, ceplas-ceplos. Jadi kalau sudah tersinggung dengan orang begini, itu memang mereka. Gitu ya. Penuh semangat, suka bicara. Ini orang-orang sanguin, saudara. Nah, kelebihannya apa? Mereka bisa membawa sukacita, membawa suasana sukacita. Yang tadi kita kita lagi sedang sedih, gitu ya. Kalau orang sanguin datang, wah, itu bisa membawa suasana sukacita. Dia bisa mudah bergaul, antusias di dalam pelayanan. Dia antusias sekali. Tetapi ada kekurangannya. Kekurangannya adalah mudah bosan.
Gampang sekali mereka bosan. Tapi juga kurang disiplin. Kurang disiplin karena tadi orangnya gitu ya. Kemudian sulit sekali untuk fokus. Contoh dalam Alkitab itu adalah Rasul Petrus. Rasul Petrus itu seorang yang berani memang, tapi dia impulsif, kadang naik, kadang turun gitu mode gaya dia. Dia bicara dulu baru mikir. Maka waktu Tuhan bilang, dia ketemu Tuhan Yesus, Yesus saya ingin berjalan di atas air. Tuhan Yesus bilang, oke datang. Tapi waktu dia menginjakkan kaki di atas permukaan air, dia baru sadar kalau dia mau tenggelam. Cepat sekali bertindak, tapi berpikirnya nanti, kira-kira begitu. Nah ini orang sanguin, saudara. Sekarang kita lihat yang kedua, kolerik. Kolerik diberi julukan si pemimpin yang tegas. Ya, si pemimpin yang tegas. Orang ini memang orang yang tegas, karena bawaannya itu orangnya keras gitu ya. Ciri umumnya apa? Dia dominan sekali. Ya, walaupun lawan dia banyak, tetap dia bisa pengaruhi, dia dominan, saudara. Ya, dan dia berorientasi pada tujuan. Kalau dia sudah tetapkan tujuan, waduh, semua harus ke sana, nggak bisa tidak, gitu ya. Kemudian dia mandiri dan dia percaya diri. Dia nggak kayak orang yang minder, rendah diri, nggak. Kolerik bukan begitu, dia percaya diri sekali luar biasa. Nah, kelebihan si kolerik apa? Dia kuat dalam kepemimpinan. Kepemimpinan dia luar biasa. Kepemimpinan dia itu mantap sekali, saudara. Dia nggak pelin-pelan, nggak mencela-mencereh. Orangnya mantap. Kemudian dia pengambil keputusan yang mantap sekali. Kemudian dia juga seorang yang tahan uji. Sekalipun ada gejolak di dalam dunia kepemimpinan dia tetap tahan uji, saudara. Ya. Tapi ada kekurangannya. Kekurangannya adalah cenderung keras kepala. Orang ini susah dikasih tahu. Keras kepala. Ya, coba bayangkan ya, anakku yang mana ya gitu ya. Papaku yang bagaimana ya, mamaku tipe yang mana ya, sambil menganalisa ya. Atau istriku seperti apa, atau suamiku kayak apa gitu ya. Dia cenderung keras kepala dan suka mengontrol gitu ya, dan kurang empati. Ada kelemahannya. Jadi selalu ada plus minus ya. Nah, contoh di dalam Alkitab itu siapa? Rasul Paulus. Rasul Paulus seorang yang teguh sekali, kuat sekali dalam visi. Dia pantang mundur, saudara. Kepemimpinannya luar biasa. Dia kuat sekali dalam mengambil keputusan dan tujuan yang sudah ditetapkan. Dia pokoknya harus capai dan sebagainya. Itu Rasul Paulus. Dia seorang kolerik. Selanjutnya, tipe yang namanya melankolis, ya. Melankolis ini dikasih julukan si perfeksionis yang peka. Dia seorang yang perfect sekali, sempurna dalam melakukan segala sesuatu, tapi dia peka sekali orangnya. Ini melankolis. Ciri umumnya apa? Dia seorang yang analitis. Tahu analitis ya? Wah, hebat dalam menganalisa. Dia bisa melihat secara komprehensif, lalu dia mempelajarinya, lalu dia bilang, ini masalahnya. Wah, hebat nih orang melankolis gitu ya. Dia seorang yang terstruktur, sistematis, ya, juga idealis. Wah, pokoknya tinggi sekali dia punya cita-cita. Ya, tapi dia seorang sensitif sekali. Kelebihannya apa? Dia teliti, dia setia, dia mendalam dalam berpikir dan merasakan. Ini orang nggak ada yang lolos kesalahan sedikit pun di depan matanya. Ini orang melankolis luar biasa. Tetapi ada kekurangannya. Kekurangannya mudah kecewa. Hanya karena satu hal yang gak sesuai dengan dia. Dia nuntut orang perfect seperti dia. Orang gak bisa, dia langsung kecewa. Kadang di dalam undang-undang orang-orang seperti ini disebut dengan kaum legalis. Salah dikit aja gak ada tolerannya. Pokoknya mereka ini salah. Kalau orang nggak bisa perbaikinya, maka dia merasa, aduh aku nggak bisa terima kalau begitu. Itu kaum legalis. Nah, Yesus pun mengecam orang kaum legalis. Itu ke ahli Taurat ya. Model-model begitu ya. Jadi ini ada kekurangan kayak begitu. Terlalu kritis. Kritis sih boleh gitu ya. Tapi kritis yang tidak tidak konstruktif gitu ya. Tidak membangun. Ini juga tidak baik ya. Perfeksionis. Sempurna sih boleh gitu ya. Tapi kalau terlalu sempurna, itu negatif, saudara.
Dulu saya pernah menemani seorang ibu dosen saya ketemu dengan ibu seorang jenderal angkatan laut di daerah Menteng beberapa tahun yang lalu. Jadi ibu dosen saya ini suruh saya antar dia ke situ. Waktu kami antar, dia sambut kami berdua, wah ramah sekali gitu ya. Langsung ibu dosen saya memuji dia karena begitu masuk rumahnya, aduh hawa rumahnya itu bersih, harum, lihat lantainya bersih mengkilat. Lalu si ibu dosen saya ini, dia mau memuji dia, tapi ternyata itu kata-kata yang salah. Dia bilang, wah ibu luar biasa, rumahnya bagus, indah, bersih. Saya lihat lantainya luar biasa. Ibu ini seorang yang terlalu bersih. Kata terlalu bersih, ternyata itu negatif, saudara. Kalau kita bilang, ibu seorang yang luar biasa pembersih, itu oke. Ibu seorang yang luar biasa bersih, itu oke. Tapi kalau bilang terlalu bersih, itu negatif. Ibu jenderal itu langsung tegur dosen saya. No, bukan begitu. Terlalu bersih itu negatif. Kalau bilang saya pembersih oke, tapi kalau terlalu pembersih itu negatif. Perfeksionis sempurna, oke, terlalu sempurna itu negatif. Dan tidak ada orang bisa ikut orang seperti itu. Dan dia susah menemukan orang yang mau seperti dia. Itu susah. Nah, sekarang yang keempat, flegmatis. Flegmatis ini diberi julukan si pendamai yang stabil. Dia disebut si pendamai yang stabil. Ciri umumnya apa? Orangnya tenang, dia sabar, dia rendah hati, dia nggak suka konflik. Kalau ada konflik, dia menghindar, bahkan dia mau mendamaikan. Itu dari dia ya. Kelebihannya apa? Dia seorang pendengar yang baik. Kamu mau cerita apa aja, dia siap mendengar. Dia seorang pengatur suasana yang konsisten. Dia bisa mengatur suasana gitu ya. Kalau suasananya sudah mulai nggak enak, dia bisa menjadikan itu suasana yang enak. Ini luar biasa orang ini. Tetapi ada kekurangannya. Dia seorang yang pasif. Pasif sekali. Kalau nggak didorong, dia nggak maju-maju, saudara. Ya, tidak suka perubahan. Ya pokoknya dari dulu ngaturnya di sini ya di sini. Kalau keyboard di sini ya udah di sini. Jangan pindah ke situ. Kemarin ada siapa yang cerita? Ya, kalau sudah bangun gedungnya kayak gini ya sudah kayak gini. Lalu ada panitia baru atau majelis baru mau bongkar ini gedung. Dia bilang kalian tidak menghargai majelis yang dulu ya. Ini kan memang apa yang dibuat oleh majelis yang zaman dulu. Tapi kan masalahnya sudah mau rubuh nih. Sudah waktunya untuk diganti. Tapi marah-marah. Karena merasa orang yang mau merubuhkan, menggantikannya, menganggap itu tidak menghargai karya orang yang dulu. Itu kan aneh kan. Mau tunggu dia rubuh dulu kena kepala orang, baru diperbaiki gitu, baru direnovasi. Itu aneh, saudara. Jadi orangnya ya begitu, nggak bisa terima perubahan. Cenderung menunda. Orang ini suka menunda. Nantilah, besok lah. Tidur dulu lah. Nggak selesai tugas orang ini gitu ya. Contoh dalam Alkitab apa? Barnabas, saudara ya. Yang contoh melankolis tadi itu adalah Musa. Ya, Musa ya, saya nggak sempat kasih tahu. Sekarang contohnya adalah seorang yang bernama Barnabas. Barnabas ini seorang penolong. Dia seorang pendamai. Ya, dia mendamaikan siapa itu? Dia berusaha untuk supaya murid-murid bisa terima Paulus. Karena waktu Paulus bertobat, murid-murid belum percaya. Ini benar nggak ini? Ini kan si tukang kejar-kejar kita sebelumnya. Sekarang ngaku-ngaku mau jadi murid Kristus. Gitu ya. Juga mendamaikan yang namanya Markus gitu ya. Jadi itu dia, pendamai, dia juga penghibur dan sebagainya. Nah, ini adalah 4 tipe, saudara ya. Tapi memang ada ya kombinasinya. Ya, ada kombinasinya. Ada yang sanguinnya lebih besar, koleriknya dikit, melankolisnya dikit gitu ya. Tapi kita nggak bahas sampai ke sana. Kenapa saya bahas ini? Nanti kita akan lihat dalam kaitannya dengan yang ke poin berikutnya. Sekarang kita lihat poin berikutnya. Poin berikutnya adalah kaitan atau hubungan antara kepribadian dengan penggunaan karunia rohani. Kita sudah 2-3 bulan ini bicara tentang spiritual gift, karunia rohani, dan kita bahas panjang lebar. Nah sekarang ini bicara faktor kepribadian
dalam kaitannya dengan penggunaan karunia rohani. Nah, apa hubungannya, apa kaitannya personality dengan yang namanya penggunaan karunia rohani kita? Ya, seperti yang sudah kita pelajari. Saudara, yang pertama adalah ini dia. Kepribadian adalah wadah bagi karunia rohani. Kepribadian yang engkau punya ini, saudara, itu menjadi tempat, menjadi sebuah wadah bagi karunia rohani yang engkau punya. Saya mau kasih contoh, saudara ya. Saudara bayangkan saja, di sini ada gelas. Gelas itu wadah. Lalu saya isi dengan air putih. Maka air itu adalah isinya. Nah, kalau saya bilang saya sajikan air putih untuk siapa? Dokter David misalnya. Kalau tanpa gelas kira-kira kayak apa? Gimana saya bisa sajikan yang namanya air tanpa wadah? Bisa nggak? Nggak bisa. Saya butuh wadah untuk menyajikan air putih itu kepada tamu saya. Waktu dia minum pakai wadah itu gitu ya. Tapi bukan sampai di sana ya. Jadi kepribadian itu seperti wadah bagi yang namanya karunia rohani. Kepribadian itu wadahnya. Isinya adalah karunia rohani. Ini menarik ya. Jika kepribadian itu wadah yang unik gitu ya, yang dibentuk Tuhan, maka karunia rohani itu adalah isinya, kontennya gitu ya. Nah, ketika keduanya menyatu gitu ya, disatukan dan dijalankan, maka pelayanan kita akan menjadi efektif sekali. Jadi karunia tidak menghilangkan kepribadian kita. Karunia rohani yang kau punya, mau karunia memimpin, karunia berkhotbah, karunia mengajar, karunia menasehati, karunia menghibur, karunia kemurahan, karunia rasul, karunia apapun, itu tidak meniadakan kepribadianmu. Dan kepribadianmu menjadi wadah bagi semua karunia yang kau punya. Misalnya nih, karunia mengajar ketemu dengan kepribadian yang introvert. Tahu introvert tadi ya? Orang yang tenang, sistematis, agak tertutup. Itu orang introvert. Karunia mengajar ketemu dengan kepribadian orang yang introvert, yang tenang, yang sistematik. Maka hasilnya apa? Dia akan mengajar secara mendalam. Dia bisa mengajar secara mendalam, bahkan dikatakan kecenderungan orang yang seperti itu dia bisa menulis buku. Karena orang yang punya kepribadian yang tenang, sistematik, introvert ini, ketika punya karunia mengajar, dia bisa menulis buku atau bisa mengajar begitu dalam. Contoh kedua, karunia mengajar, ini karunia mengajar ya, atau saya balik aja. Orang yang punya kepribadian ekstrovert sekarang, kalau tadi introvert, sekarang orang yang ekstrovert, orang yang antusias, aktif dan sebagainya, ketemu dengan karunia mengajar, artinya dia diberikan karunia mengajar, maka dia akan mengajar secara dinamis dan interaktif. Karena orang kalau ekstrovert itu, wah dia bisa ngajar secara dinamis dan yang namanya interaktif dengan orang-orang. Dan biasanya orang begini jago sekali dalam membawa seminar-seminar. Sudah bisa lihat, kepribadian itu wadah, lalu karunia itu adalah isinya. Ketika karunia mengajar atau orang yang punya karunia ekstrovert tadi itu ketemu dengan karunia mengajar, dia bisa mengajar secara dinamis dan interaktif dalam arti sangat komunikatif dengan orang yang diajar. Dan biasanya orang kayak begini jago sekali membawa seminar. Ini contohnya saudara. Yang kedua adalah hubungan atau kaitan antara kepribadian dengan penggunaan karunia rohani itu adalah kepribadian itu menentukan penyajian penggunaan setiap karunia rohani. Ya. Artinya begini, satu jenis karunia rohani itu dapat diekspresikan dengan cara yang berbeda-beda sesuai dengan kepribadian orang yang menerimanya. Katakanlah Tuhan mengaruniakan karunia berkhotbah bagi kita semua,
Di sini ada 20 orang misalnya. Tuhan kasih kami yang berkhotbah untuk William, untuk siapa nih, Melissa dan sebagainya. Terus kita semua satu karunia saja, karunia berkhotbah semuanya. Kira-kira sama nggak? Menjadi tidak sama. Kenapa? Karena kepribadian tiap kita itu berbeda-beda. Walaupun memang secara konsep dasar karunia berkhotbahnya prinsipnya sama, tetapi ketika itu disajikan, ketika itu digunakan, ketika itu dipraktekkan, berbeda-beda satu sama lain karena dipengaruhi oleh kepribadian atau personality kita. Bisa lihat ya, contohnya ini, seorang hamba Tuhan dengan kepribadian yang lembut, ya, penuh empati, maka ia akan memimpin. Ini bicara tentang karunia memimpin ya. Jadi kalau ada hamba Tuhan yang punya kepribadian yang lembut, penuh dengan empati gitu ya, nah dia akan memimpin secara personal, mendalam kepada orang-orang yang di bawahnya. Artinya dia dengan orang itu bisa mendalam, bisa personal sekali. Karena kepribadian dia itu lembut dan penuh empati. Kepemimpinan dia akan dipengaruhi oleh kepribadian dia. Tapi beda dengan hamba Tuhan kedua. Ada hamba Tuhan kedua, dia punya kepribadian yang tegas, yang praktis, tegas gitu ya. Maka ia akan memimpin dengan tindakan yang nyata, yang juga pengarahan yang sangat tegas sekali kepada orang di bawahnya. Jadi karunia yang sama dipresentasikan oleh dua orang yang punya kepribadian yang berbeda, itu berbeda. Walaupun konsep dasar karunia itu sama di dua orang itu. Ya. Jadi Tuhan memang secara sengaja memberikan karunia melalui setiap orang dengan kepribadiannya masing-masing. Tujuannya apa? Supaya pelayanan kita menjadi kaya, beragam, relevan, efektif, dan dapat menjangkau banyak orang. Kesimpulannya adalah personality kita tidak menentukan karunia rohani kita, tetapi personality kita mempengaruhi cara karunia rohani itu disajikan atau digunakan. Yang ketiga, hubungan atau kaitan kepribadian dengan penggunaan karunia rohani. Yang ketiga adalah kepribadian dapat menentukan area pelayanan seseorang. Nah ini yang menarik ya, kita sudah terus belajar. Sering orang bilang kira-kira pelayanan yang cocok buat saya apa ya Mose? Ya saya juga nggak tahu ya, kita harus cek dulu gimana caranya. Lihat dulu secara komprehensif, kita pelajari bersama-sama dan sebagainya. Nah salah satu faktor yang harus dilihat adalah kepribadian orang itu kayak apa sih? Kepribadianmu kayak apa? Kepribadian yang engkau punya ini itu bisa menentukan area pelayananmu nanti kayak apa. Begitu ya. Nah, saudara, karunia rohani yang diberikan Tuhan itu bekerja melalui setiap kepribadian kita. Itu satu fakta. Tapi di sini kita bisa mengerti satu kebenaran bahwa kepribadian itu ikut serta menentukan area pelayanan saya atau bidang pelayanan saya. Gitu ya. Saya kasih contoh lagi ini ya, kasih contoh lagi. Misalnya kepribadian saya ekstrovert. Ekstrovert tadi itu apa? Orang yang senang bergaul, senang berbicara di depan umum gitu ya. Meresponi dengan cepat, energinya tumbuh lewat interaksi dengan sosial dia. Dia kalau ketemu orang banyak dia seperti hidup orang ini. Ini tadi sedikit ini seperti sanguin gitu ya. Nah, area pelayanan yang cocok untuk orang yang kayak begini apa? Saya ulangi lagi ya. Kepribadiannya adalah seorang yang senang bergaul, senang berbicara di depan umum, meresponi dengan cepat, energinya tumbuh lewat perjumpaan sosial. Dia kayak dicas kalau ketemu orang banyak. Kira-kira pelayanan yang cocok untuk orang kayak gini apa? Area pelayanan dia yang cocok itu kayak apa? Maka pasti kita akan bilang, wah, penginjilan mungkin cocok, itu area penginjilan. Orang kalau penginjilan itu kan sesuatu yang membutuhkan orang yang berani bicara. Atau mungkin pelayanan anak atau remaja. Jadi mana kita bisa ceria bersama anak-anak gitu kan. Atau menjadi MC di sini gitu ya.
atau menjadi pengkhotbah, pengajar. Banyak orang membawa seminar dan sebagainya. Itu areanya. Dari kepribadiannya kita langsung bisa tahu area orang ini, area pelayanannya apa. Lalu introvert, orang yang tertutup. Dia seorang yang lebih suka ruang pribadi. Nah, ini orang introvert tuh suka ruang pribadi, pokoknya privasi. Gak boleh ganggu ya. Ini privasi, saya lagi sedang concern ini gitu ya. Peka terhadap perasaan orang, senang mendalami sesuatu dan sebagainya. Area pelayanan yang cocok apa? Ya, mungkin dia cocok jadi pendoa syafaat. Suruh dia masuk di ruangan situ, berlutut di situ, berdoa bagi gereja, berdoa bagi pelayanan-pelayanan, berdoa bagi orang-orang sakit. Orang introvert yang kayak tadi itu cocoknya begitu. Gitu ya. Nah, itu area pelayanan. Nah, misalnya kita lihat misalnya ada contoh Marta dan Maria. Kita tahu semua cerita ini ya. Maria kepribadiannya tenang. Dia seorang yang reflektif. Dia duduk di bawah kaki Tuhan, dia mendengarkan suara Tuhan. Dia merenungkan semua yang dia dengarkan. Dia seorang yang reflektif dalam arti itu ya. Ia memilih duduk di situ mendengarkan Kristus. Nah, area pelayanan yang cocok bagi Maria kira-kira apa? Ya, ini bicara tentang sesuatu yang sifatnya perenungan. Mungkin dia bisa menuliskan renungan-renungan gitu ya untuk orang-orang tertentu gitu ya. Dia bisa membuat renungan yang dalam sekali dalam relasi dia dengan Tuhan. Itu Maria, saudara. Tapi beda dengan Marta. Marta itu seorang yang aktif, sibuk. Ya, dia sibuk. Lalu sedikit mengeluh begitu ya. Area pelayanan yang cocok untuk Marta apa? Ya, pelayanan yang sifatnya operasional, logistik begitu ya. Atau konsumsi, yang ngurusin konsumsi gitu ya. Karena memang jiwanya begitu gitu. Ada banyak Marta di tengah kita, ada banyak Maria juga di tengah kita. Dan mereka punya area pelayanan beda-beda. Ya. Contoh, kita ambil contoh lagi di dalam Alkitab ya. Ya. Kepribadian dan penggunaan karunia di dalam tokoh-tokoh Alkitab. Saya sebut saja ini ada 7 kalau nggak salah ya. Saya ingin kita melihatnya satu persatu. Misalnya Musa. Tadi saya bilang, Musa itu kepribadiannya pendiam, pemalu, tidak fasih bicara. Waktu Tuhan bilang, kamu harus ke Mesir. Dia bilang, saya nggak pandai bicara. Gitu kan? Dia nggak percaya diri. Dia cenderung ingin bekerja di balik layar. Itu kepribadian Musa. Tapi penggunaan karunia pada diri Musa menarik. 2 karunia yang menonjol sekali di dalam diri Musa itu apa? Kepemimpinannya dan karunia bernubuatnya. Luar biasa. Tuhan tetap memilih Musa untuk memimpin bangsa Israel keluar dari Mesir, meskipun kepribadiannya nggak cocok. Karena itu dia ditambahkan oleh Tuhan dengan kakaknya yang bernama Harun. Kamu kalau nggak bisa ngomong tidak apa-apa. Nanti Harunlah yang tukang bicara. Kira-kira gitu ya. Kamu memang bukan seorang orator yang baik, tapi kakakmu inilah seorang orator yang ulung, gitu ya. Jadi Tuhan bisa memakai orang yang kepribadiannya nggak percaya diri sekalipun, asalkan orang itu mau taat. Jadi jangan bilang Mose ngomong begitu. Jadi saya rasa saya nggak percaya diri. Kalau begitu jangan kasih saya di depan ya. Nggak juga. Kadang Tuhan bisa membuat kita melewati batas kita kok. Ada orang yang nggak pernah bisa berdoa loh di depan umum, nggak ada. Maksudnya ada orang yang seperti itu. Ya, kamu ya doa nggak bisa doa kalau di depan umum. Kalau doa pribadi bisa. Ya, lalu sampai kapan? Sampai Tuhan Yesus datang kita seperti itu? Enggak, saudara. Masa nunggu sampai Tuhan Yesus datang kita nggak pernah bisa doa secara komunal dengan orang banyak gitu. Ya, Tuhan juga bisa memakai kita melewati batas kita. Seperti Musa ini, saudara. Petrus. Kepribadian Petrus itu seorang yang terbuka, ekstrovert ya, spontan, berani, cepat bicara, penuh semangat tadi. Berani bertindak dulu, baru berpikir gitu ya. Nah, penggunaan karunia di dalam diri Petrus, 2 karunia yang menonjol adalah penginjilan dan kepemimpinan. Dia berkhotbah pada hari Pentakosta, 3.000 orang percaya.
Dan dia akhirnya menjadi soko guru, pemimpin sinode tertinggi kira-kira begitu di Yerusalem. Tuhan pakai keberaniannya untuk memberitakan Injil secara terbuka. Ia menjadi pemimpin gereja yang mula-mula. Makanya Petrus itu dianggap oleh orang Katolik itu luar biasa. Jadi kepribadian seperti Petrus ini, saudara, dipakai Tuhan dengan karunia-karunia yang memang sesuai dengan kepribadian mereka. Rasul Paulus memiliki kepribadian rasional, tegas, berorientasi pada tujuan. Dia seorang yang pemikir, terstruktur, sistematis, seorang yang suka argumen gitu ya, perfect, disiplin. Nah, karunia yang dikenakan kepada Paulus adalah ada 3. Pertama, itu karunia mengajar. Yang kedua, karunia memimpin dan karunia rasul. 3 karunia ini dimiliki oleh Rasul Paulus yang paling menonjol. Ada yang lain tapi ini 3 yang paling potensi besar. Nah, kalau kita lihat dia menulis berapa? 13 surat dalam Alkitab kita. Makanya kalau orang bilang kalau Paulus itu mau dikasih gelar, minimal dia harus 3 doktor. Doktor di dalam agama Taurat, dalam Taurat. Dia doktor juga di dalam agama Kristen. Dia juga doktor di dalam ilmu filsafat Yunani. Dia juga menguasai. Minimal seperti itu. Dalam agama Yahudi, agama Kristen, dan filsafat. Minimal dia 3 doktor, saudara. Kenapa? Ini orang luar biasa gitu ya. Tuhan bisa pakai siapa saja dengan kepribadian seperti Paulus yang tadi itu. Walaupun banyak orang gak suka dengan orang-orang seperti Paulus. Tapi Tuhan bisa pakai mereka. Barnabas, dia seorang yang pendamai, penuh empati, mendorong, memotivasi orang lain. Ramah, penuh penghiburan. Namanya saja anak penghiburan. Itu arti Barnabas. Mampu menjalin relasi yang baik dengan semua orang. Lalu penggunaan karunia di hidup Barnabas itu ada 1 yang menonjol. Yaitu karunia menggembalakan. Sebenarnya juga karunia menghibur, karunia menasihati. Saudara, Barnabas mempresentasikan karunia yang dia punya sesuai dengan karakter dia dan kepribadian dia. Maria, bukan Maria kita ya, Maria ibu Yesus. Dia seorang yang taat, tenang, pendiam, suka merenung, penuh iman, tidak banyak bicara, tetapi taat. Itu Maria. Nah, penggunaan karunia pada Maria apa? 1 karunia yang menonjol di dalam kehidupan Maria itu adalah karunia iman. Dia menyimpan itu dalam hatinya. Dia percaya, saudara. Tuhan pakai Maria menjadi alat kelahiran, saluran untuk memberikan Sang Mesias kepada kita. Dia butuh orang yang punya karunia iman. Coba kalau dia nggak percaya. Susah ya. Saya nggak percaya, saya nggak mau, atau dan sebagainya. Nehemia kepribadiannya tegas. Dia seorang organisator, ini seorang yang pintar mengorganisir. Disiplin, seorang yang visioner, pemimpin yang sistematis, tegas, punya rasa tanggung jawab yang besar. Itu adalah Nehemia. Karunia yang ada pada Nehemia itu ada 2 yang menonjol. Kepemimpinan dan organisatoris, gitu ya. Dia membangun kembali tembok Yerusalem dengan perencanaan yang matang. Dia terpanggil untuk itu, saudara. Tuhan bisa pakai kepribadian dia sehingga akhirnya tembok itu berdiri. Tuhan juga mau pakai kita untuk membangun gerejanya. Timotius, dia seorang pemalu, penurut, tapi dia seorang yang setia, taat. Dia butuh dukungan dan dorongan dari Paulus karena dia masih muda. Penggunaan karunia yang menarik di dalam diri Timotius adalah penggembalaan dan pengajaran. Dia seorang yang menggembalakan dan mengajar walaupun dia masih muda. Ya, Tuhan memanggil Timotius untuk menjadi gembala yang baik. Ya. Nah, walaupun dia pemalu, tapi karena dia mau taat, setia, Tuhan pakai dia dengan luar biasa. Nah, ini saudara-saudara, jadi kepribadian kita, personality kita itu sangat mempengaruhi penggunaan karunia rohani kita. Ya, nanti kita akan menemukan karunia rohani kita. Dan ingat, karunia rohani itu harus disajikan lewat apa kepribadian saya, bagaimana kepribadian saya.
Kita akan menjadi berkat bagi orang lain, bukan semata-mata karena karunia rohani, tetapi juga karena personality kita. Ini ada satu faktor pendukung penggunaan penerapan daripada karunia rohani. Mari kita lihat beberapa pendapat para tokoh. Yang pertama, Rick Warren bilang begini, Tuhan tidak hanya memberi karunia rohani kepada kita, tetapi Ia juga memberikan kepribadian yang unik untuk menjalankan peran kita di dalam tubuh Kristus. Kemudian Peter Wagner, dia berkata begini, karunia rohani perlu dilengkapi dengan pemahaman terhadap kepribadian atau personality agar pelayanan kita menjadi lebih efektif dan harmonis. Karena ada kaitan antara keduanya, maka harus dipahami. Bill Hybels, dia bilang begini, karunia rohanimu akan berkembang ketika engkau mengerti bagaimana kepribadianmu bekerja. Kalau saya tahu saya sanguin, ya, maka karunia rohani saya itu bisa berkembang ketika saya paham, oh saya orangnya kayak gini. Ya. John Piper, dia berkata begini, karunia rohani tidak meniadakan kepribadian seseorang, tetapi memperlengkapi dan menebusnya untuk kemuliaan Yesus Kristus. Mari kita terus bergumul dengan kepribadian kita. Ya, kalau ada hal-hal yang tidak beres di kepribadian kita, yuk kita bereskan. Kita persembahkan kepribadian kita yang unik ini untuk pelayanan pekerjaan Tuhan, yang tentu bekerja sama dengan karunia yang kita punya. Kita gumulin secara serius. Kita bilang sama Tuhan, Tuhan, ini loh kalau kepribadianku, Tuhan pakai. Segala karunia yang ada di dalamnya, silakan Tuhan pakai. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih. Kami bersyukur karena Tuhan sudah menciptakan kami, sudah menenun kami sejak kami dalam kandungan ibu kami. Tapi Tuhan, Engkau tidak hanya menciptakan fisik kami, tapi Engkau juga menciptakan kepribadian kami. Tuhan, kami lahir, kami hidup dengan kepribadian yang berbeda-beda. Walaupun mungkin kami memiliki karunia rohani yang sama, tapi penyajiannya bisa berbeda-beda karena kepribadian yang berbeda-beda itu. Tuhan, kami ingin Engkau terus menyertai kami dengan segala kepribadian yang kami punya. Mungkin kami orang yang terbuka, atau mungkin kami orang yang tertutup. Dan sebaliknya dan seterusnya. Tuhan, apapun model kami mau menghidupinya untuk kemuliaan Tuhan. Pakai setiap kami Tuhan, setiap jemaat Tuhan yang mau taat dan setia melayani-Mu, dan terus bangun semangat kami untuk menjadi berkat bagi banyak orang, tidak hanya melalui karunia rohani yang kami punya, tetapi juga melalui personality kami. Terima kasih untuk firman-Mu, kami bersyukur atas kebenaran-Mu, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin.